Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Shadaqallahul 'azim. Yang mulia pelaksana imam besar, yang mulia seluruh pengurus masjid, para alim ulama, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tazakkarun. Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli, menyuruh dengan berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan mendatangi, memberikan saudara-saudara kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada 4 poin di dalam ayat tersebut yang disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang pertama, ya'muru bil adli. Allah perintah katanya nayu kubut adil. Apa itu adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan sesembahan hanya tok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mensyarikatkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu disebut adil. Memberikan hak kepada hak yang punya hak, itu namanya adil. Apabila seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Tajau kepiah tak kedua baki yang zalim. Karena tempat kepiah, tempat peci itu kepala. Tak seon kepiah dia boleh yang adil. Tajau kepiah tak kedua baki yang zalim. Inilah gambaran makna adil. Adil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu beribadah, tidak mensyarikatkannya, mengesahkannya.
itu adil dengan Allah Subhanahu wa taala. Adil dengan makhluk, dengan sesama manusia, memberikan hak kepada yang punya hak. Memberikan hak kepada bukan punya hak itu zalim. Atas si A tajuk ke si B, yang zalim. Atas si A tajuk ke si A, atas si B dabri ke si B, yang adil. Tapi menyata tukar atas si A tajuk ke si B, atas si B tajuk ke si C, yang gekun zalim, lawan daripada adil. Demikian juga dalam muamalah. Bila seorang penjual dia menipu si pembeli, yang dibeli 1 kilo ditimbang 9 on setengah, itu dia sudah menzalimi hak orang, tidak memberikan hak kepada yang punya hak. Demikian juga yang lain-lain. Yang lain-lain yang menyangkut dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Tayo jaga peng bak pancuri nyan zalim. Tayo mekat bak urang yang hana mukom mekat nyan gekun zalim. Kenapa zalim? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Timbul berbagai macam kerusakan di dalam alam, di dalam bumi, di dalam masyarakat, hubungan, terjadi perpecahan akibat daripada hilang keadilan. Laula adlatul umara la akala ba'duhum ba'dha kama ya'kulu dzibul wan. Jika tidak ada keadilan di dalam negeri, maka sebahagian manusia akan memakan sebahagian yang lain. Kama ya'kulu dzibul ghanam, sebagaimana serigala memakan domba-domba. Lagian kejadian apabila gadah keadilan di dalam bumi ini. Maka Allah menyuruh menegakkan keadilan itu, memberikan hak sesuai dengan orang. Tayu semua buat bahkan orang malim yang zalim. Kita tidak tahu sanad ilmunya, lalu kita suruh mengajar dia, rusak manusia awam, kacau. Akidah orang awam itu akan sesat. Ibadah orang awam itu akan rusak karena diajar oleh orang yang tidak alim. Al-isnadu minaddin, kata Umar bin Abdul Aziz. Sanad ilmu itu bahagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada isnad ilmu, tidak ada sanad ilmu, sungguh akan diucapkan oleh siapa yang suka apa yang ia suka. Bahkan orang yang pegah haba bro putuh, bahkan orang yang pegah haba laju pupu yang galak ji, yang tidak kompeten bagi ji, dipegang. Karena sudah hilang keadilan, diserahkan fatwa kepada orang yang bukan ahli fatwa. Ini akibat daripada ketidakadilan. Demikian juga yang lain-lain. Kita rumuskan satu aturan kepada bukan yang bukan ahli merumuskan aturan, akhirnya tidak teratur. Kita berikan satu kebijakan kepada orang yang bukan bijak, akhirnya kebijakan yang tidak bijak, aturan yang tidak teratur, keputusan yang tidak putus. Terjadilah
berbagai macam konflik dan permasalahan di dalam masyarakat. Adil di dalam rumah tangga. Seorang suami dia wajib menafkahi istrinya. Wajib membeli pakaian kepada istrinya sesuai dengan waktu. Wajib dia menyediakan tempat tinggal kepada istrinya menurut kemampuan masing-masing. Ada yang miskin, menurut miskin, ada yang menengah, dan ada yang kaya. Ini sudah diatur dalam syariat. Terjadi perpecahan rumah tangga karena kezaliman seorang suami terhadap istri. Istri dipukul, istri dicaci, istri dimaki, keluarga istri dicaci. Akhirnya terjadilah perpecahan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suami tidak adil, tidak menafkahi istrinya, ditelantarkan istrinya, disuruh kerja istrinya. Ini akibat daripada tergeser keadilan. Keadilan terhadap anak kita. Kita harus memberikan adab, ilmu, pengetahuan yang fardhu ain. Tanya orang Syiah. Dipegah oleh Rasulullah, man wulida lahu waladun fal yuhsin ismahu wal yuhsin adabahu. Barang siapa lahir anak, wajib orang tua memberikan nama anak itu yang bagus. Fal yuhsin ismahu. Biyubuh nan beget, nyau tugas orang Syiah. Beget tabuh nanan ini. Dan lagi nanyan yang kedua-duanya tahui. Karena nama itu doa. Nama itu doa. Wal yuhsin adabahu. Hendaklah dia memperbagus pendidikannya. Ini wajib. Tanya sebagai orang Syiah, wajib tapurna ilmu fardhu'in kan. Yang mana perkara yang haram itu harus diajar. Yang mana perkara yang halal, mana perkara yang benar, mana yang batil, bagaimana ibadah yang benar, itu wajib atas orang tua. Ketika kita tidak memberikan itu kepada anak, maka kita zalim. Ka zalim dan yang ngane. Karena tidak memberikan ilmu fardhu ain. Ini wajib. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab datang orang tua, seorang ayah, dia laporkan nakal anaknya. Pegah li urangnya, ya Khalifah Amirul Mukminin. Nutulung hoi sean anak lot. Batat adat. Hanya item semayang. Ji pupu yang Hawaii kerawai. Ji minuman keras. Ji bergaul bebas. Pokoknya hai lu pikir. Yang bahasa hai lu pikir kaim tadi. Gure-gure yang semua buat petro ayah gak aju anu tengku nyawa anu bahina wa kede hai lu pikir. Hai lu pikir juga pikir depan tengku. Macam kalau berlaku hanai pikir. Seharusnya kita harus kembali ke belakang. Kenapa anak kita itu nakal? Sejak kapan dia nakal? Apakah sejak lahir dia nakal? Akibat daripada ketidakadilan urang Syiah dalam rumah tangga, akhirnya anak rela. Putra anak adil, zalim orang tuanya tidak mengajar anaknya. Iban akidah yang benar. Lupa dia. Asik duduk nongkrong di warung kopi semalam bengok. Anu patah anu
naik beun, naik semayang. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, akibat daripada tren atau buat ikut-ikutan, akhirnya terbalik, berlomba-lomba pada perbuatan sunat, terbengkalai perbuatan yang wajib. Hari Senin puasa buka bersama, hari Kamis puasa buka bersama, makanan baju sabah buka puasa. Anak hanai sembahyang maghrib, anak tidak ngaji, anak tidak diajarkan ilmu fardhu'in, dia puasa sunat. Terbalik, buat sunat gekaran, buat wajib hana geperumun. Ini akibat daripada tidak menerapkan keadilan di dalam kehidupan kita. Padahal Allah menyuruh kita berbuat adil. Adil terhadap anak, mendidik anak ini, sehingga mereka tidak menjadi remaja-remaja yang nakal, tidak menjadi remaja-remaja yang suka mengambil harta orang. Dan kenapa ini timbul? Karena orang tuanya sudah tidak lagi open. Lihat maghrib ke tebit, poh sa malam, poh dua malam gua. Pagi beut, kuatrai pelaku, sengon jidua, tidak pernah dia kontrol. Padahal seharusnya setelah salat maghrib, cek Quran, lung pubeut kah dua krek. Sambilan memberi nasihat, semayang hai ne, baik katinggai-tinggai wajib, baik cocok atragom harum. Seperti ini seharusnya dilakukan oleh orang tua. Jadi baik kalih batat, kalih jipiam lem baru tajak jo katengku, hai lelong fikir dengku. Bahina wai gede cukup usaha ka hang ong fikir pilih. Mama ni lah kepo, bahina wai dengku. Gelantau ke kun fikir ron se anu dong. Ini zalim. Zalim ini. Terhadap siapa zalim? Terhadap anak. Kita sudah berbuat zalim, yang dosa kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wal yuhsin adaba. Wa idza balagha falyuzawwijhu. Leboh kewajiban urus. Lalu Amirul Mukminin geho ya nak guna. Bantruh kenang ketanya, "Ne, pakankah batat han kurisi? Pakan hana ka dengar urisi? Pakan hana ka patih urisi?" Apa jawab anak? Saya wajib berbakti kepada orang tua. Apakah orang tua ada kewajiban terhadap saya? Nah, yang wajib gepubut le urunci geluk. Dijawab oleh Amirul Mukminin, oh ada. Apa ya Umar? 3 perkara dia wajib berbuat untuk kamu sebagai orang tua. Pertama, dia wajib memberikan namamu yang bagus. Akhirnya si anak ini menjawab, ya Amirul Mukminin, nama saya diberikan oleh ayah saya Khuffaz. Punya bahasa katanya kelelawar. Leung gebuh nandu. Maka tiap malam ku ambil rezeki. Yang kedua, apa kewajiban orang tua terhadap saya? Orang tuamu wajib mengajarkan kamu ilmu fardhu'in. Ilmu salat, ilmu tauhid, ilmu akhlak.
Ya Amiral Mukminin, tidak satu huruf pun orang tua saya ini mengajarkan saya. Beile perlein mesikrek huruf hana gu purunolul le urang ciknya. Hantong pernah gu purunolul mesikrek huruf pi. Mak hana, ayah hana. Ketika itulah Umar menghadap kepada orang tuanya. Kamu pikir anak saja durhaka pada orang tua? Apa kamu tidak tahu orang tua juga durhaka sama anak ketika orang tua membiarkan anaknya tidak dididik? Nyante mereka urusi kane. Nah, ini keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melaksanakan ini, insya Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. You semua buat ba orang alim, you mekat ba orang yang na amanah, you pegat aturan ba orang yang na sikula yang mufhum, you kerja ba orang yang ahli, dan you pegat rumah ba tukang. Itu baru adil. Tapi ketika kita menyerahkan urusan bukan pada tempatnya, disitulah hancur. Idza usidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kata Rasul. Ketika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ketika anak di tengah-tengah orang yang tua tidak memahami agama, maka disitulah hancur moral anak itu. Hantom pernah anak ikalan urang si buat Quran di rumah, hantom dikalan anak urang si gesemayang di rumah, hantom dikalan urang si ji gumututu sopan santun ngan mak ji, maka yang dikalan suara kasar dalam rumah, yang dikalan urang si ilam kedai kopi dua si malam bengah, yang dikalan mak ji kepuput-puput yang hawa, maka itulah yang tumbuh di tengah-tengah anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keturunan kita daripada kejahatan-kejahatan yang timbul maksiat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada kita orang tua, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita tentang ilmu fardhu ain, sehingga di akhirat nanti kita tidak akan berat tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul yaqin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.